Sudah? Bu Novia, sudah. Terima kasih. Bu Rizka langsung ke ini ya, isu dan kegiatan ya. Ya, Ya. baik Ibu. Sebelumnya, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang saya hormati Bapak Penguji Adiguna N. Yusuf SSTP MSI selaku penguji. Yang saya hormati dan sama-sama kita hormati mentor saya Dr. Janeta Kristi Manopo, spesialis anak. Yang saya hormati dan sama-sama kita hormati coach saya Dr. Aspina SPD MPD. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, rancangan aktualisasi saya berjudul peningkatan keterampilan penulisan tugas akhir pada mahasiswa di program studi pendidikan kedokteran gigi Universitas Samratulangi. Untuk belakang masalahnya yaitu pemaparan dari hasil akademik yang dilakukan akademik yang dilakukan pada tanggal 21 Oktober 2022 lalu. Kaprodi memaparkan bahwasanya lebih kurang dari 80 mahasiswa yang belum menyelesaikan tugas akhir skripsi, sehingga masalah ini jadi prioritas di Prodi, sehingga ini akan berdampak pada akreditasi Prodi ke depannya, dan ini adalah latar belakang masalahnya. Selanjutnya, identifikasi isu. Yang pertama, setelah diidentifikasi, didapatkan bahwasanya isu yang pertama, waktu penyelesaian masa studi mahasiswa pada program pendidikan kedokteran gigi rata-rata lebih dari 9 semester. Yang kedua, belum efektifnya roadmap penelitian untuk mahasiswa yang mengambil tugas akhir skripsi. Yang ketiga, rendahnya minat membaca sehingga mempengaruhi mahasiswa dalam menentukan ide penelitian atau masalah dalam penelitian. Lanjut, setelah dilakukan analisis isu tersebut, dimasukkan isu tersebut dengan teknik APKL dulu. APKL ketiga isu tersebut dimasukkan, didapatkan hasil semuanya memenuhi syarat. Selanjutnya dilakukan teknik USG, di mana di teknik USG itu setelah dimasukkan 3 isu tersebut, yang jadi prioritas pertama kita yaitu waktu penyelesaian masa studi mahasiswa pada Prodi Pendidikan Kedokteran Gigi itu rata-rata lebih dari 9 semester, dengan peringkat 1 di sini. Nah, ini adalah fishbone-nya yang akan dimasukkan, yaitu waktu penyelesaian studi mahasiswa, yaitu lebih dari 9 semester. Ada beberapa dari tulang ikannya yang akan dilakukan analisis isu, di mana didapatkan alternatif pemecahan masalah atau gagasannya. Yaitu yang pertama, kurangnya sosialisasi mengenai pemilihan topik penelitian, nanti pemecahan masalahnya workshop, melakukan workshop. Yang kedua, mahasiswa masih kebingungan memilih ide untuk topik penelitian. Jadi pemecahan masalahnya disarankan mahasiswa lebih banyak membaca buku dan membaca jurnal. Yang ketiga, kurang efektifnya penerapan roadmap. Nanti akan disosialisasikan dari pemecahan masalahnya akan dilakukan sosialisasi untuk menggunakan roadmap penelitian yang sudah ada di Prodi. Yang keempat, kurang efektifnya evaluasi mengenai lamanya waktu penyelesaian studi. Nah, nanti dengan Kaprodi dan dosen PJ mata kuliah penelitian, mata kuliah penelitian, metode penelitian akan mengevaluasi bersama. Sedangkan yang kelima, kurangnya inisiatif mahasiswa dalam penulisan skripsi. Untuk pemecahan masalahnya memberikan motivasi kepada mahasiswa untuk membangun kesadaran diri dalam mengerjakan skripsi. Selanjutnya adalah rencana aktualisasi, di mana ada tahapan kegiatan yang pertama yaitu persiapan, di mana persiapan tersebut ada tahapan kegiatan. Yang pertama, membuat janji dulu dengan
mentor dan kaprodi. Yang kedua, melakukan konsultasi dengan mentor dan kaprodi sesuai jadwal yang disepakati. Yang ketiga, menyampaikan ide gagasan kepada mentor tentang rencana penyelenggaraan kegiatan workshop. Sedangkan untuk outputnya yaitu hasil tangkap layar, bukti komunikasi dengan mentor, foto saat kegiatan, yang ketiga catatan hasil konsultasi dengan mentor. Untuk keterkaitan nilai dasar berakhlak pada kegiatan ini yaitu berorientasi kepada pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, adaptif, kolaboratif. Untuk manajemen ASN-nya itu pelayanan publik, Smart ASN-nya itu komunikasi dengan media digital. Kontribusi terhadap visi misi unit kerja. Yang pertama, terdepan dalam mengembangkan tridharma perguruan tinggi, sedangkan penguatan nilainya yaitu kegiatan ini menguatkan nilai berakhlak di lingkungan prodi kedokteran gigi. Lanjut pada kegiatan kedua yaitu pembentukan tim kerja workshop. Di mana tahapan kegiatannya yaitu menyampaikan jadwal diskusi dengan PJ, modul metodologi penelitian, dan tim dosen mata kuliah metode penelitian. Yang kedua, berdiskusi dengan tim modul. Yang ketiga, menetapkan tugas masing-masing dari anggota tim. Sedangkan untuk outputnya, yang pertama, tim bertanggung jawab atas kegiatan seminar. Yang kedua, hasil tangkap layar, bukti komunikasi dengan rekan-rekan dosen. Yang ketiga, foto saat kegiatan. Nilai dasar berakhlak yang terdapat pada kegiatan tahapan kedua ini, yang pertama akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. Sedangkan manajemen ASN-nya itu pelayanan publik, Smart ASN-nya berkomunikasi menggunakan media digital dengan yang baik. Sedangkan kontribusi untuk kegiatan ini untuk misi Universitas Samratulangi yaitu terdepan dalam mengemban tridharma perguruan tinggi. Penguatan nilainya, kegiatan ini menguatkan nilai berakhlak di lingkungan prodi kedokteran gigi. Sedangkan tahap ketiga yaitu pembuatan bahan materi untuk workshop. Tahapan kegiatannya yang pertama, membuat bahan presentasi untuk peserta workshop. Yang kedua, output, yaitu adanya slide bahan presentasi. Yang ketiga, bukti fisik, foto saat kegiatan, slide presentasi. Nilai berakhlak yang ada pada kegiatan tahap 3 ini yaitu berorientasi pada pelayanan, kompeten, adaptif. Sedangkan manajemen ASN-nya memberi pelayanan kepada publik dengan profesional, Smart ASN-nya media digital yang aplikatif. Kontribusinya terhadap Samratulangi, Universitas Samratulangi terdepan dalam mengembangkan tridharma perguruan tinggi. Penguatan nilainya yaitu kegiatan ini menguatkan nilai berakhlak di lingkungan prodi kedokteran gigi. Lanjut untuk kegiatan keempat yaitu workshop. Kegiatannya menyiapkan ruangan untuk workshop. Yang kedua, menyampaikan materi workshop. Yang ketiga, meminta feedback. Sedangkan outputnya slide bahan presentasi, foto saat kegiatan, dan slide presentasi. Nilai berakhlak yang terkandung dalam tahap kegiatan 4 ini yaitu akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. Sedangkan manajemen ASN-nya yaitu pelayanan publik yang profesional. Untuk Smart ASN-nya yaitu menggunakan media digital yang aplikatif. Kontribusi kegiatan terhadap visi misi di Universitas Samratulangi terdepan dalam mengembangkan tridharma perguruan tinggi. Untuk penguatan nilainya, kegiatan ini menguatkan nilai berakhlak di lingkungan prodi kedokteran gigi. Tahapan kegiatan kelima yaitu pendampingan. Tahapan kegiatan. Yang pertama, pendampingan terhadap mahasiswa yang sedang mengambil tugas akhir skripsi. Yang kedua, membimbing mahasiswa yang sudah lama dan belum selesai mengerjakan tugas akhir skripsi. Outputnya membimbing dengan mahasiswa
Bukti fisiknya foto saat kegiatan, hasil tangkap layar hasil tangkap layar bukti bahwasanya adanya komunikasi dengan mahasiswa. Yang ketiga, absen mahasiswa yang berkonsultasi tentang tugas akhir. Sedangkan nilai berakhlak yang terkandung pada kegiatan 5 ini yaitu berorientasi pada pelayanan, kompeten, harmonis, kolaboratif. Manajemen ASN-nya meningkatkan kompetensi diri. Smart ASN-nya menggunakan berbagai fasilitas media digital seiring dengan perkembangan teknologi. Selanjutnya itu kontribusi kegiatan terhadap visi misi dari Unsrat terdepan dalam mengembangkan Tridharma perguruan tinggi dan sebagai pusat inovasi ilmu pengetahuan. Penguatan nilainya yaitu kegiatan ini menguatkan nilai berakhlak di lingkungan prodi kedokteran gigi. Tahapan terakhir yaitu evaluasi, di mana tahapan kegiatannya yang pertama mendownload hasil evaluasi peserta, yang kedua penilaian hasil evaluasi kegiatan workshop, yang ketiga menyampaikan hasil evaluasi kepada mentor, sedangkan yang untuk outputnya yaitu laporan hasil evaluasi berbentuk Google Form. Sedangkan nilai berakhlaknya yang tergantung dalam kegiatan 6 ini, yang pertama berorientasi kepada pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, kolaboratif. Manajemen ASN-nya itu pelayanan publik, smart ASN-nya itu menggunakan media digital seiring perkembangan teknologi. Kontribusinya untuk visi dan misi Unsrat yaitu terdepan dalam mengembangkan Tridharma perguruan tinggi. Penguatan nilainya yaitu kegiatan ini menguatkan nilai berakhlak di lingkungan prodi kedokteran gigi. Untuk jadwal tentatif dari aktualisasi ini yaitu yang pertama kegiatan persiapan di minggu pertama bulan November, pembentukan tim kerja workshop di minggu kedua, pembuatan bahan materi workshop itu di minggu kedua juga di bulan November, workshopnya dilakukan di minggu ketiga, pendampingan untuk mahasiswa yang sedang melakukan tugas akhir itu di minggu ketiga dan keempat, dan evaluasinya di minggu keempat. Demikianlah presentasi dari saya. Mungkin ada saran dari Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Rizka Wahyuni yang telah mempresentasikan rancangannya. Minum dulu, kayaknya ngos-ngosan ya. Iya, Ya, Bu. ya. Silakan Ibu Dr. Janet. Bu Dr. Janet, silakan kami berikan waktu untuk memberikan beberapa penguatan ataupun dukungan berkenaan dengan rancangan yang telah disusun. Silakan Bu Dr. Bu Dr. Janet. Silakan ke Bapak penguji dulu, Bapak Adi Guna, kami silakan. Ya, Ibu. Oh, Ibu Dokter. Iya, ini enggak tahu apa ini mungkin lagi ke belakang barangkali ini. Silakan Pak penguji aja ya. dulu. Baik, terima kasih Ibu Coach yang kami Ya. hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang kami hormati Ibu Coach, Ibu Dr. Aspina, kemudian Ibu Dr. Janet. Cuma beliau ada ke belakang ini. Ibu Novi, evaluator, yang kami hormati, dan peserta Ibu Rizka Wahyuni, MDSC, yang kami banggakan. Mohon izin Ibu Coach untuk memberikan saran juga perbaikan terkait rancangan aktualisasi peningkatan keterampilan penulisan tugas akhir pada mahasiswa di Prodi Kedokteran Gigi Universitas Samratulangi. Ya, baik, Ibu Rizka. Iya, Bapak. Iya, Ibu Rizka. Ibu Rizka, sebelumnya saya tanya apa MDSC itu?
Magister, Magister iya. Mohon Dentalogi. izin menjawab, Pak. Magister Ya. Dental of Science. Oh, baik. Ya. Iya, Baik, Pak. Ibu Rizka, terima kasih atas paparannya tadi. Saya sudah baca tulisan yang Ibu Rizka sampaikan ke evaluator dan sudah sampai ke kami. Iya, terima kasih. Nah, dalam tulisannya Ibu ini belum ada, mungkin Ibu lupa daftar tabel dan daftar gambarnya. Iya, Ya. betul, Nah, Pak. kemudian untuk latar belakang, kalau saya lihat secara umum sudah baik ya, Ibu Rizka. Nah, kemudian di tujuan dan manfaat itu ada dua sebenarnya yang harus Ibu Rizka sajikan di tujuan dan manfaat rancangan ya. Yang pertama itu tentu tujuan umum untuk mengimplementasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Itu belum Ibu Rizka sajikan di Iya, Pak. tujuan aktualisasi. Ya, itu yang Iya, pertama. Nah, kemudian kita langsung lihat di tabel eh, rencana kegiatan. Ini yang akan Ibu Rizka laksanakan dalam waktu 30 hari. Ya. iya, betul, Pak. Ya, gagasan pemecahan isunya, peningkatan keterampilan penulisan tugas akhir. Ya, nanti kita lihat apakah kegiatan dan tahapan kegiatannya relevan dengan gagasan pemecahan isunya. Iya, Ya, dengan isunya waktu penyelesaian studi. Ya, baik. Kegiatan pertama persiapan. persiapan. Iya. Tahapannya membuat janji konsultasi dengan kaprodi dan mentor. Membuat janji. Itu buktinya apa nanti? Bukti fisiknya. Nanti buat janjinya melalui WhatsApp dulu, WA. Pak, memberikan pernyataan apakah beliau bisa untuk janjian untuk konsultasi. Jadi buktinya itu screenshot dari WhatsApp kalau saya itu sudah janjian dengan beliau, Pak, untuk Oke, konsultasi. baik. Ya, Iya, terima kasih, Ibu. iya, Pak. Ya, kegiatan kedua. Oh, sebelum kita lanjut ke kegiatan yang kedua, saya sampaikan bahwa setiap tahapan kegiatan Iya, harus Pak. dikaitkan dengan nilai ASN berakhlak. Nah, kalau tulisannya Ibu ini yang Ibu sampaikan, ini kolektif ya, tidak boleh kolektif. Jadi Iya, per tahapan kegiatan, baik, Pak. outputnya apa, kemudian nilai yang dikaitkan apa. Ya. Iya, Kemudian baik, Pak. kegiatan yang kedua, pembentukan tim kerja. Iya. Hmm. Tim kerja ini siapa yang bentuk? Tim kerja. Em, tim kerjanya mungkin dari saya, Pak. Tim kerjanya maksudnya menyampaikan ke tim modul mata kuliah metodologi penelitian. Nanti dari para ibu bapak dosen yang satu tim tersebut, kami berdiskusi dulu nanti pada bagian workshop ini tim penanggung jawab untuk acara bagaimana begitu, Pak. Tapi untuk pembentukan timnya dari saya gitu. Ya, baik. Nanti kita lihat berikut ya. Iya. Ini yang tim kerja yang tanda tangan siapa? Nanti Kaprodi, Pak. Oh, Kaprodi. Kaprodi, iya. Oh iya, Kaprodi. Kaprodi. Ketua timnya? Ketua timnya itu ketua PJ modul dari mata kuliah metode penelitian, Pak. Hmm. Kita jeda azan sedikit ya. Ya. Baik. Ya, baik. Ibu Rizka. Ibu Rizka, sebenarnya untuk pembentukan tim kerja atau panitia itu tidak apa-apa. Tetapi
Kalau tim kerjanya itu, Ibu Rizka, Iya, ya, Pak. kalau tim kerjanya itu diketuai atau dipimpin oleh Ibu Rizka sendiri, itu tidak masalah, karena Ibu Rizka yang mengerahkan di situ. Iya, baik, Istilahnya Pak. panitia kecil, ya. Iya, baik, Pak. Tetapi ini tidak disarankan menjadi kegiatan kreatif, membentuk tim, karena tujuan Latsar itu hanya bagaimana Ibu Rizka mengimplementasikan nilai-nilai ASN berakhlak. Tidak perlu sampai membentuk tim. Kalau Baik. ini di kami ini ranahnya PKP, ya, Baik. pelatihan kepemimpinan pengawas, itu sudah dibolehkan untuk membentuk tim kerja, untuk kepanitiaan, begitu. Tapi kalau di level pelatihan dasar ini belum disarankan untuk membentuk tim kerja. Jadi kalau mau mengadakan workshop, silakan langsung menyiapkan bahan workshop. Iya, baik, Pak. Ya, tidak Terima perlu kasih. Ibu Rizka buat tim, dan ketuanya tadi saya tanyakan Kaprodi kan, ketua timnya. Iya, betul, Pak. Ya, tidak perlu sampai seperti itu dan tidak disarankan, ya, Terima kasih, Pak. Rizka. Kemudian ini yang kegiatan ketiga, pembuatan bahan materi workshop, membuat bahan presentasi. Oke. Workshop ini tujuannya untuk siapa? Iya, Pak. Workshop ini Workshop. tujuannya untuk mahasiswa yang sedang mengambil mata kuliah metodologi penelitian dan yang sudah lewat dari 8 semester, Pak. Artinya Oh iya. mahasiswa yang sudah lama, yang Oh, iya. apa namanya, yang belum kelar untuk studinya, Pak. Maba, mahasiswa abadi. Iya, Ya. betul. Karena masih banyak yang belum ini Iya, menyelesaikannya, baik. begitu, Pak. Ya, jadi untuk kegiatan ketiga dan keempat ini sebaiknya disatukan, Ibu, Oh, karena tidak. outputnya satu, workshop, Iya, pelaksanaan workshop kan. iya, betul, Pak. Ini pembuatan bahan workshop ini masuk ke tahapan kegiatan, ya, Iya, Ibu Rizka. iya, Pak. Jadi karena ini pembuatan bahan workshop, tahapan kegiatannya hanya satu juga, membuat bahan workshop, Betul, Pak. iya kan? Iya, betul. Jadi minimal satu kegiatan itu 3 tahapan yang dilakukan untuk satu kegiatan. Ya. Jadi kalau misalnya hanya membuat bahan workshop, sebaiknya disatukan dengan kegiatan keempat. Ya, Baik, Pak. Terima kasih. penyampaian materi ini ada menyiapkan ruangan, penyampaian materi, dan meminta feedback ini tidak perlu, ya. Iya, Jadi kalau misalnya digabung, jadi membuat bahan, menyiapkan ruangan, dan penyampaian materi workshop. Nah, kita lanjut ke kegiatan yang kelima. Kelima ini pendampingan. Nah, iya, Pak. pendampingan terhadap mahasiswa yang akan melakukan skripsi. Iya, Pak. Pendampingannya seperti apa? Kalau pendampingannya setelah workshop itu, Pak, nanti mahasiswa yang telah mengambil mata kuliah metode Medlit dan mahasiswa yang sudah lama itu, Pak, nanti diadakan konsultasi bersama saya, nanti kesulitannya bagaimana, terus mencari permasalahannya bagaimana, apakah susah mencari judul atau menentukan ide pokok dari penelitian. Jadi lebih pendampingan terhadap mahasiswa tersebut, Pak. Nanti. Oh iya. Iya, nanti di absen berapa orang yang yang maksudnya yang mau berkonsultasi nanti ada absennya tersendiri. Iya. Jadi ada pendampingan, Pak. Kan sebelumnya sudah dikasih workshop. Iya, Untuk betul, Pak. mengukur efektivitas pelaksanaan workshop itu bagaimana? Kalau untuk mengukurnya itu nanti setelah workshop itu dilakukan post-test, Pak. Post-test dengan membagikan Google Form yang diisi oleh mahasiswa tersebut. Nah, setelah itu, ya begitu, Pak.
Ya, sajikan di tulisan di tabel. Ya, membuat post test atau Iya. pretest dulu kan? Pretest dulu ya Pak Pretest sebelum sebelum workshop. workshop, betul Pak. Dibagikan pretest. Kemudian setelah workshop dibagikan post testnya. Post testnya, iya. Dengan indikator-indikator pertanyaannya tentunya kan. Iya. Nah, itu untuk mengukur. Nah, nantinya di kegiatan ke-6 bisa dievaluasi. Nah, ini saya bingung tadi, ini evaluasi tahapan kegiatannya, langsung download hasil evaluasi peserta. Iya Pak. Nah, karena sebelumnya tidak ada post test dan pretest dan post testnya muncul. Supaya runut dia dimunculkan pretest dan post testnya. Ya. Supaya terstruktur, ada evaluasinya. Evaluasinya menggunakan pre dan post test. Gitu. Baik. Ya, Ibu Rizka, nanti Iya. diperbaiki ya. Baik Bapak, terima Kegiatan kasih yang Pak. ketiga itu dihilangkan. Iya. Nah, jadi nanti didiskusikan kembali dengan mentor, Ibu mentor ya. Iya, baik Bapak. Ya. Nah, kegiatan ke-6 yang ketiga, ke-6 tahapan ketiga, penyampaian hasil evaluasi kepada mentor. Itu sudah dengan laporannya ya. Iya Pak, sudah ada. Ada laporannya. Munculkan di sini di tahapan kegiatannya. Oh iya. Karena belum ada muncul kan. Iya, belum Penyusunan ada. laporan evaluasi. Ya, Baik. disajikan. Nah, jadi semua apapun yang Ibu Rizka laksanakan, itu jadikan tahapan kegiatan. Yang penting relevan dengan kegiatannya. Ya. Iya. Sehingga apa yang Ibu Rizka sampaikan tentang isu dan gagasan pemecahan isunya bisa tercapai. Rizka, supaya relevan dengan isu yang akan dipecahkan. Ya, jadi ingat juga setiap kegiatan minimal 3 tahapan kegiatan ya, Iya, Bu Rizka. baik. Baik, untuk jadwal tentatif nanti disesuaikan kembali, kalau ada yang dihilangkan dihapus dari jadwal, kalau ada yang disesuaikan kembali tahapan kegiatannya, yang masih kurang ditambah, ada yang saya sarankan untuk disatukan pembuatan bahan workshop dan workshopnya ya. Jadwalnya disajikan per hari. Oh iya, per hari ya Pak. Iya, baik Ibu Rizka, saya tunggu perbaikannya. Selamat atas ujian rancangan aktualisasi. Kita ketemu nanti di ujian laporan aktualisasi, Ibu Rizka. Iya, terima Baik, kasih Bapak tetap Adi. minta konsultasi kepada Ibu mentor dan minta bimbingan kepada Ibu coach ya. Iya. Ya, baik. Baik Pak, Terima terima kasih kasih Ibu banyak Rizka, Pak. saya kembalikan kepada Ibu mentor, Ibu coach. Assalamualaikum Baik. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Bapak penguji atas saran masukannya, Bu mentor, Bu Dr. Jane. Ini sudah dikomunikasikan bagus ya, kayaknya ada masalah jaringan kayaknya. Nanti Bu Rizka tolong dikomunikasikan dengan Bu mentornya ya. Hasil rancangan sudah didiskusikan dengan baik dengan Bu mentornya ya, Bu Rizka. Baik, oke. Baik, Bu Dr. Zain, ini mungkin lagi tidak bagus nih jaringannya atau suara saya tidak sampai ke sana. Yang pasti nanti rekaman ini tolong disampaikan ya Bu Rizka untuk penguatan mentornya, bahwa apa yang direncanakan telah disetujui oleh penguji, sehingga nanti tinggal dirapikan lagi tulisannya, sehingga nanti pada saat kembali pada saat seminar akhir itu bisa lebih sempurna. Baik Bapak penguji yang saya hormati, kita cukupkan sekian seminar atas nama Rizka Wahyuni dengan ucapan alhamdulillahirrabbilalamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.